Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Suari dari Universitas Komputer Indonesia dengan jurusan saya yaitu Sistem Informasi dengan NIM saya 10524073. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis saya tentang teknologi laptop. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita pendahuluan dulu. Laptop telah menjadi salah satu perangkat teknologi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk anak muda sekarang. Ya, seperti saya, cenderung biasanya untuk penggunaan pribadi, yaitu seperti gaming, membuat konten video, atau browsing, yaitu. Lalu di sini juga biasanya untuk pendidikan juga, untuk guru-guru atau dosen-dosen untuk memberi ilmu kepada mahasiswa, ya seperti itu, maupun profesional, ya seperti udah profesional dalam segi editing video, membuat gambar, editing video lah, seperti itu. Lalu laporan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek teknis dari laptop, termasuk komponen utama, performa teknologi terkini, serta perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai teknologi yang ada di dalam laptop, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja laptop, serta menilai perkembangan teknologi laptop dalam beberapa tahun terakhir dan tren yang diprediksikan di masa depan. Membandingkan laptop berdasarkan sertifikasi, spek, atau bisa dibilang spek dan kinerja dalam berbagai teknologi penggunaan. Lalu di sini adalah metodologi. Analisis digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait teknologi laptop, termasuk spesifikasi teknis, ulasan pengguna, serta penelitian terbaru mengenai perangkat laptop yang ada di pasaran. Biasanya yang sudah ada di pasaran ada dua, yaitu dari laptop ARM dan laptop x86 yang udah lama dari dulu. Lalu ini adalah contohnya, ya, ini adalah contoh komponen utama laptop yang terdiri dari beberapa komponen utama yang mempengaruhi kinerjanya. Di antaranya prosesor, atau bisa dibilang kita yaitu CPU, ya. Prosesor adalah otak dari sebuah PC atau laptop untuk menjalankan sistem operasi yang berbasis x86 untuk menjalankan OS, Windows, atau aplikasi. Contoh dari prosesor ini yaitu seperti Intel, dan memiliki 3 seri, yaitu Core i3, i5, i7, dan i9 yang sangat terbaru itu. Dan prosesor kedua
sama atau bisa dibilang saingan dari itu, yaitu AMD Ryzen yang menawarkan performa lebih cepat dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Lalu di sini RAM. RAM berfungsi untuk penyimpanan data sementara saat laptop digunakan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat digunakan, yang dapat dijalankan tanpa mengurangi kinerja. Laptop modern umumnya memiliki RAM antara 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Biasanya itu untuk yang RAM-nya 32 GB itu biasanya untuk gaming yang berat banget. Lalu di sini yang ketiga yaitu penyimpanan storage. Laptop menggunakan dua jenis penyimpanan utama, yaitu hard disk atau bisa dibilang HDD dan SSD atau bisa dibilang solid state drive. SSD biasanya lebih cepat dalam membaca dan menulis data, sehingga meningkatkan kinerja booting untuk menjalankan sistem operasi Windows yang ada di laptop. Di sini juga ada kartu grafis atau bisa dibilang GPU atau bisa dibilang RTX untuk gaming ya. GPU bertanggung jawab ya. GPU bertanggung jawab untuk memproses gambar atau video. Laptop dengan GPU integrasi cocok untuk penggunaan sehari-hari. Biasanya dengan GPU integrated cocok untuk menggunakan sehari-hari, sementara laptop dengan GPU discrete GPU ya contohnya yaitu Nvidia RTX dan AMD Radeon diperlukan untuk gaming atau desain grafik. Itu cukup memakan performa ya dari GPU. Lalu di sini juga ada layar, tetapi sebagai contoh gambar di sini nggak ada karena ada di bawah komponen ini ya dari gambar ini. Lalu ukuran dan resolusi layar yang sangat berpengaruh pada kenyamanan visual. Layar dengan resolusi tinggi bisa memberi kualitas gambar yang lebih tajam dan jelas. Nah, lalu di sini ada baterai. Baterai adalah salah satu aspek penting dalam mobilitas laptop. Dari kapasitas baterai diukur dalam watt dan jam, dan mempengaruhi waktu pengguna tanpa pengisian daya. Dan di sini yang terakhir sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS atau Linux dan juga Chrome OS mempengaruhi fungsionalitas laptop dan kompatibilitas perangkat lunak. Nah, lanjut ke slide berikutnya, teknologi terkini dalam laptop yaitu prosesor dan arsitektur baru. Teknologi proses pembuatan prosesor semakin maju dengan fokus pada efisien energi dan peningkatan kecepatan prosesan. Contohnya pada prosesor Intel Core. Contohnya
adalah prosesor Intel generasi ke-13 dan 14, dan dari seri lanjutannya yaitu AMD, yaitu Ryzen 7000 dan 8000 yang terbaru saat ini. Seri yang menawarkan kinerja lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah. Lalu di sini ada layar OLED dan 4K. 4K itu ada resolusi, dan layar OLED adalah fitur dari perbedaan layar IPS dan OLED. Biasanya layar IPS itu cenderung tidak terlalu berwarna seperti OLED yang menampilkan visual yang lebih baik. Lalu dari segi keamanan dan biometriknya, teknologi keamanan pada laptop semakin canggih dengan menggunakan pemindaian sidik jari, pengenalan wajah, dan untuk melindungi data pengguna dari ancaman cyber. Lalu di sini ada yang keempat, pengisian daya cepat dan baterai daya tahan lama. Teknologi pengisian daya cepat yaitu fast charge semakin berkembang, mungkin pengisian daya laptop dalam waktu singkat. Selain itu, baterai lithium-ion generasi terbaru menawarkan ketahanan yang lebih lama. Laptop 2-in-1 dan convertible. Laptop yang dapat diubah menjadi tablet atau memiliki layar sentuh 2-in-1 semakin diminati karena fleksibilitasnya dan portabilitasnya juga. Dan kita lanjut kepada kinerja dan performa laptop. Di sini ada contohnya, yaitu punya saya menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-10 yaitu 105G1 dengan bus clock 1, base clock 1,2. Nah, di sini dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja laptop yaitu kecepatan prosesor dari gigahertz, dan jumlah core dalam thread prosesor ini berpengaruh dari segi kinerja dan performa. Lalu jenis dan kapasitas penyimpanan SSD dan hard disk. Lalu di sini kapasitas dalam kecepatan RAM, dan lalu kualitas kartu grafik GPU. Di sini sudah saya sertakan gambar seperti contohnya dari CPU saya yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini dari gigahertznya itu berpengaruh banget, dari performa semakin tinggi semakin baik. Ya, kalau ada di base clock di 2 GHz, mentok-mentok di 2 GHz itu udah terbilang cukup untuk menjalankan browsing ya, dan game ringan juga bisa. Di sini itu aslinya itu ada boost clock ya, di sini sampai 3,4 GHz. Lalu di sini juga dari jumlah core dan thread ini adalah laptop saya itu menggunakan i3, berarti memiliki 2 core 4 thread. Dan di sini jenis dan kapasitas penyimpan saya itu ada 2 ya. Untuk sistem saya menggunakan SSD dan hard disk untuk penyimpanan saya. Dan di sini saya nggak bisa menampilkan dari memorinya,
tetapi saya masih ingat kapasitasnya yaitu 20 GB, satu RAM solder 4 GB dan 16 GB RAM SODIMM dengan kecepatan 3200 MHz. Itu cukup kencang untuk dalam kinerjanya. Lalu kualitas kartu grafik di sini cukup lemah karena saya menggunakan integrated GPU dari Intel yaitu UHD Graphic. Lalu kita ke slide selanjutnya, perkembangan laptop di masa depan. Di masa depan laptop diprediksikan akan semakin lebih tipis, ringan, dan bertenaga. Contohnya yaitu laptop dengan prosesor Snapdragon X Elite yang cenderung lebih tipis, ringan, dan bertenaga, tapi belum optimal dari sistem operasi atau belum optimal dari berbagai aplikasi yang ada atau sudah biasa dipakai di prosesor X86 dengan kemampuan untuk mendukung teknologi augmented reality atau VR atau AR dan visual reality VR. Inovasi dalam chip ARM dan prosesor khusus juga memungkinkan efisien daya yang lebih baik. Sementara layar lipat dan fleksibel menawarkan kemungkinan desain baru yang lebih menarik. Tapi dengan contoh yang ada saya sertakan di sini, ya rata-rata laptop zaman sekarang itu menggunakan tipe model seperti itu ya, dengan laptop dengan keyboard dan layar. Modelnya seperti ini yang saya suka, kecuali model yang bisa dilipat jadi tablet itu saya kurang suka karena gak ada keyboard. Lalu yang kedua, kesimpulan dari video ini, contohnya itu laptop akan terus berkembang dan menjadi perangkat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang semakin canggih, laptop ini dapat mempengaruhi berbagai kebutuhan dan pekerjaan profesional sehingga hiburan seperti gaming, menonton video dengan visual lebih baik, dan perkembangan teknologi seperti prosesor baru, layar canggih, dan keamanan biometrik memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Untuk kedepannya, laptop diprediksikan semakin pintar dikarenakan ada AI atau kecerdasan buatan, lalu lebih efisien karena arsitekturnya semakin baru dan lebih ramah pengguna. Dan terima kasih telah menonton presentasi saya. Mohon maaf jika saya salah kata atau kurang dari memberikan informasi atau presentasi ini. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dalam terakhir ini saya agak canggung karena belum pernah atau belum lancar dalam akhirnya. Like dan subscribe